wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Ya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya anaknya. Baik anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak ibu, hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 2, subtema 1, PD 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, ibu, di teks ini ada teks yang judulnya Dayu dan ikan hias. Nah, Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Jadi dalam hal ini yang kita perlu kerjakan adalah, yang anak ibu nanti kerjakan adalah membuat peta pikiran, membuat peta dalam ini dia, membuat peta pikiran ya nak. Jadi tugas anak ibu tuh yang ini, menentukan, nanti ibu foto kembali di WA group ya. Nah, di situ anak ibu ini adalah judul teks Dayu dan ikan hias. Nah, peta pikiran itu seperti apa? Jika kamu menjawab semua pertanyaan ini, inilah yang namanya peta pikiran atau namanya mind map. Nah, yang pertama apa? Pertanyaan di atas yang pertama, apa jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan apa tadi? Kamu jawab di sini. Nah, jadi semua kolom biru ini nanti kamu jawab pertanyaannya. Jika semua sudah kamu jawab pertanyaannya, maka mind map kamu dalam teks Dayu dan ikan hias itu sudah selesai. Nah, oke anak ibu? Oke. Nah, selanjutnya di dalam teks itu ada pernapasan pada hewan. Nah, pernapasan pada hewan ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Nah, anak ibu, cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, anak ibu, apa aja sih yang termasuk dalam serangga? Nah, bisa termasuk nyamuk, ada lalat, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Yang namanya serangga, kecoa, dan lain sebagainya. Nah, seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lainnya. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh yang dibuang. Nah, kemudian yang ketiga apa? Alat dan sistem pernapasan pada ikan atau bahasa IPA-nya Pisces. Nah,
Jadi ya, semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Nah, pengambilan pernapasan yang melibatkan organ pernapasan, ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Jadi, alat pernapasan ikan adalah insang. Alat pernapasan pada serangga tadi apa, Nak? Iya, trakea. Kemudian alat pernapasan pada cacing tadi apa namanya? Oh iya, dia menggunakan kulitnya yang selalu berlendir ya, permukaan kulit yang selalu berlendir. Nah, kemudian yang keempat itu adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Nah, alat pernapasan pada hewan amfibi yaitu katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Jadi anak ibu, kenapa katak disebut hewan amfibi? Karena katak bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Nah, jadi insang kecebong terletak di udara di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, setelah katak dewasa, maka katak tersebut bernapas menggunakan setelah dia dewasa, katak menggunakan paru-paru dalam bernapas. Oke. Nah, yang kelima anak ibu yaitu alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, reptil bernapas juga dengan paru-paru. Jadi anak ibu harus ingat ya. Nah, yang keenam, sistem pernapasan pada burung atau bahasa ilmiahnya adalah aves. Nah, burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Jadi, sistem alat pernapasan pada burung ini luar biasa ya kan? Dia menggunakan ada paru-paru, ada trakea, dan juga menggunakan kantong udara. Nah, yang terakhir adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, hewan mamalia itu apa sih, Bu? Iya, hewan mamalia itu adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air seperti ikan paus, ikan duyung, dan lumba-lumba. Nah, mereka semuanya menyusui. Jadi, mereka itu bernapas menggunakan paru-paru. Oke, anak ibu. Nah, yang terakhir ini adalah dia. Yang terakhir tugas anak ibu ada di sini. Nih, tugas anak ibu nanti yang ini nanti ibu foto kembali ya. Nah, di situ tugas kamu adalah membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada cacing tanah, pada pernapasan pada ikan, serangga, amfibi, reptil, burung, dan mamalia, hewan mamalia yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Oke anak ibu, sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Ibu tunggu tugasnya. Jangan lupa kirimkan tugasnya ke WA pribadi ibu. Nanti jika kita ada waktu untuk ketemu di sekolah, buku tugasnya akan ibu kumpul secara offline. Oke anak ibu, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.